Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Menghebohkan jagat raya, menghebohkan media sosial, menghebohkan publik ketika Pak Anies Rashid Baswedan bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka di Solo kemarin. Ada yang bertanggapan positif, ada yang bertanggapan negatif, ada yang berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif. Bagi orang-orang yang ingin perpecahan terus dipupuk, dan bagi orang-orang yang pengen perpecahan ini cepat reda, dengan perpecahan ini tidak berkepanjangan. Kita lihat bagaimana pertemuan dua anak bangsa ini yang mencontohkan kita, mencontohkan masyarakat, mencontohkan rakyat Indonesia bagaimana mereka dewasa dalam berpolitik. Mereka walaupun beda pandangan politik, walaupun beda jalan politik, berbeda jalan politiknya, mereka mencontohkan kepada kita semua, antara Pak Anies Rashid Baswedan, antara Gibran Raka Buming Raka, mencontohkan kepada rakyat ini, mencontohkan kepada masyarakat ini, mencontohkan kepada publik semuanya bagaimana mereka dewasa dalam berpolitik. Ada beberapa hal yang saya nilai dari pertemuan tersebut. Pertama, saya menilai bahwa pertemuan tersebut sangat positif untuk meredam ketegangan politik belakangan hari ini. Yang kedua, pertemuan antara Gibran dan Pak Anies ini mencontohkan kedewasaan dalam berpolitik. Yang ketiga, mencontohkan masyarakat atau menimbulkan kembali budaya bangsa ini, budaya etika, budaya moral, budaya akhlak yang diperlihatkan pada publik dari kedua tokoh ini. Jadi ada poin-poin yang positif yang kita dapat dari pertemuan ini. Yang pertama, bisa meredam ketegangan politik belakangan hari ini. Yang kedua, mencontohkan kepada masyarakat, kepada politisi-politisi yang lainnya, bagaimana mereka berdua ini dewasa dalam berpolitik walaupun beda pandangan, walaupun berbeda jalan politiknya atau berseberangan dalam politiknya. Yang ketiga, pertemuan ini membangkitkan lagi bagaimana budaya bangsa ini yang selama ini budaya beretika, sopan santun, budi pekerti dilihatkan kepada publik, bagaimana tokoh-tokoh ini saling menghargai, saling menghormati. Kita lihat dari segi kedewasaan dalam politik. Gibran Raka Buming Raka yang selama ini kader PDIP, didukung oleh PDIP. Bagaimana PDIP berseberangan dengan Pak Anies Rashid Baswedan, menghantam Pak Anies Rashid Baswedan yang begitu dahsyat. Banyak para politisi PDIP mengatakan Pak Anies Rashid Baswedan ini tidak ada prestasi, nol prestasi. Pada kita lihat bagaimana prestasi Pak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Akal sehat sudah hilang, jiwa besar dalam berpolitik itu sudah hilang.
dari tanggapan-tanggapan politisi PDIP. Akan tetapi Gibran walaupun didukung oleh PDIP, walaupun kader PDIP, walaupun beda pandangan politik dengan Pak Anies Rashid Baswedan, beliau tetap bertemu silaturahmi dengan Pak Anies Rashid Baswedan ketika Pak Anies Rashid Baswedan berada di Solo. Poin yang kedua, kita lihat lagi secara etika, moral, akhlak kedua tokoh ini. Gibran sebagai yang muda yang mendatangi Pak Anies Rashid Baswedan di Novotel Novotel. Gibran cium tangan Pak Anies Rashid Baswedan, sopan santun kepada yang lebih tua dari Gibran Raka Buming Raka. Pak Anies juga memuji Gibran. Pak Anies juga menghormati Gibran yang lebih muda. Itu budaya bangsa ini selama ini yang mulai pudar. Budaya bangsa ini yang selama ini udah mulai hilang. Dengan pertemuan Pak Anies Rashid Baswedan dan Gibran ini menjadi sorotan publik, menjadi contoh kepada masyarakat luas ini bagaimana budaya bangsa ini yang selama ini hilang, yang selama ini pudar, tumbuh lagi. Sopan santun, saling menghormati, akhlak, moral, itu dilihatkan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Yang muda mendatangin yang lebih tua, mencium tangan yang lebih tua, yang Pak Anies yang lebih tua menghormati yang muda. Itu kita lihatin, walaupun berbeda pandangan politiknya, walaupun berbeda jalur politiknya, walaupun berbeda partai yang mendukung politiknya. Yang ketiga, kita lihat dapat meredam ketegangan politik selama ini, perpecahan antara anak bangsa selama ini. Mudah-mudahan pertemuan ini hal-hal positif bisa kita dapat. Tetapi para buzzer yang tidak senang dengan Pak Anies Rashid Baswedan tetap mengambil sisi negatifnya. Terlepas dari hal-hal seperti itu, kita kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Kita tetap hal-hal positif ini kita nilai positif, hal-hal positif ini tetap kita dukung. Terlepas dari unsur-unsur politis, silakan sahabat-sahabatku menilai, masyarakat luas yang menilai. Bagi saya ada 3 hal-hal positif yang didapat dari pertemuan itu: kedewasaan mereka dalam berpolitik, mengembalikan lagi budaya bangsa ini, budaya sopan santun, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain, yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menghormati yang muda. Yang ketiga, kita lihat pertemuan ini bisa mengurangi atau meredam ketegangan dalam keadaan politik saat ini. Jadi itu teman-teman semua, kita ambil nilai-nilai positifnya, pandangan-pandangan positifnya. Siapa yang berpandangan negatif terhadap pertemuan ini? Pihak mana yang berpandangan selalu negatif dalam pertemuan ini? Ya, kita lihat kubu-kubu yang pengen perpecahan bangsa ini. Tapi kalau masyarakat ini sudah berharap, sudah ingin perpecahan ini tetap bisa mereda, bangsa ini pengen bersatu lagi. Kalau kita lihat dari masyarakat luas, pendukung-pendukung Pak Anies, kita lihat aja komen-komen di media sosial itu, pasti alhamdulillah positif komen-komennya. Tapi kita lihat para buzzer, para yang berseberangan politik dengan Pak Anies itu malah pengen memelihara perpecahan ini. Jadi kita paham, kita ada ngerti ya sahabat-sahabatku semua, bahwa kubu yang berseberangan dengan Pak Anies Baswedan tetap
pengen memelihara perpecahan ini. Mungkin mereka hidup dari perpecahan anak bangsa ini. Tapi kita tetap menilai bahwa yang baik adalah yang baik, buruk adalah buruk. Tapi kita lihat di sini pertemuan ini sangat positif. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi politisi-politisi yang berjiwa kerdil, yang berjiwa sempit, beda pandangan politik, berbeda jalan politik, tetapi selalu tidak bisa menghargai lawan politiknya. Tapi kita lihat Gibran masih muda, bisa mencontohkan kepada yang tua. Kedewasaan Gibran dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Moga-moga politisi-politisi itu kita bisa mencontoh pertemuan kedua tokoh ini, Gibran dan Pak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.